Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, materi pada hari ini masih tentang fungsi kuadrat, di mana pada pertemuan keempat ini materi yang akan disampaikan adalah kompetensi dasar. Untuk pengetahuannya adalah 3, 4, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya, dan KD 44 untuk keterampilannya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, sebelum pada materi, baiklah kita sama-sama bacakan dulu doa. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk berdoa, kita sama-sama bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini indikator yang akan Ibu berikan yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara nanti nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Dan yang ketiga adalah aplikasi dari fungsi kuadrat. Baiklah, tujuannya adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx sampai benar. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari aplikasi fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu menjelaskan pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Nah, untuk mengetahui pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat, perhatikanlah tabel berikut. Nah, pada tabel ini ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu adalah untuk fungsi kuadratnya. Kolom yang kedua, gimana karakteristik dari grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Dan yang keempat, bagaimana grafiknya dari fungsi kuadrat. Misal, di sini ada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, pertama, untuk menentukan karakteristik grafik dari fungsi ini, tentukan dulu nilai A-nya. Berapa nilai A? Ya, nilai A adalah bilangan yang ada pada koefisien X. Berarti A-nya adalah yang ini, 1. Berapa nilai B-nya? B-nya itu berarti yang ada di koefisien X, yaitu adalah 4. Dan berapa nilai C-nya? Berarti nilai C-nya adalah yang berada yang tidak ada yang tidak ada variabelnya. Jadi C-nya adalah negatif 5. Nah, kemudian karakteristik grafik. Nah, kita lihat A adalah 1. Berarti kalau A-nya 1 ini artinya A-nya lebih dari 0 atau nilai A adalah positif. Nah, maka untuk menentukan grafik fungsi kuadrat, jika A-nya positif, maka kurva itu terbuka ke atas. Nah, gimana gambarnya? Nah, kalau ini ada sumbu X, sumbu Y, nah nanti pada sumbu X, sumbu Y ini kurvanya itu harus terbuka ke atas. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lihat setelah menentukan nilai A, kita lihat nilai C. Nilai C ini adalah negatif. Berarti
C-nya itu kurang dari 0. Maka kalau C-nya kurang dari 0, ciri atau karakteristik dari grafiknya adalah bahwa grafik tersebut harus atau akan memotong sumbu Y di nilai negatif. Yang mana yang Y negatif? Kita lihat. Dari 0 ini 0, titik potongnya ini. Berarti ke atas ini positif, ke bawah adalah negatif. Nah, lihat kurvanya. Kurva ini akan memotong Y di negatif. Berarti yang maksud dengan negatif adalah, nah yang ini adalah negatif. Nah, setelah mengetahui dari nilai C itu negatif, yang atas adalah positif. Sekarang menentukan nilai dari B. Nah, tapi nilai B ini harus berpasangan dengan nilai A. Nah, jika A-nya ini adalah positif dan lihat B-nya 4, berarti B-nya adalah lebih dari 0, maka kita kalikan nilai A kali nilai B, berarti 1 kali 4 adalah 4. Berarti A kali B adalah lebih dari 0. Maka karakteristik dari grafiknya adalah untuk menentukan sumbu simetri. Jadi B ini untuk menentukan sumbu simetri setelah B-nya ini dikalikan dengan nilai A. Berarti kalau A kali B-nya adalah positif, maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Mana? Kita gambarkan. Nah, sumbu simetri ini yang membagi dua kurva, ke kiri dan ke kanan. Nah, lihat sumbu simetri ini terletak di kiri. Ini kiri sumbu Y, yang sebelah sini dari Y ke sini adalah kanan sumbu Y. Nah, sumbu simetrinya ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, yang keempat itu menentukan karakteristik dari determinan. Gimana? Dari diskriminan. Gimana diskriminannya? Gunakan rumus B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 5. Berarti setelah dikalikan didapat D-nya adalah 36. Ini artinya D-nya lebih dari 0. Maka karakteristik dari grafik jika D-nya 0 adalah kurva itu akan memotong sumbu X di 2 titik. Mana maksud 2 titik? Tuh, 1 dan yang kedua itu. Ya, jadi kalau diskriminan untuk menentukan titik potong di sumbu X, yaitu memotong 2 titik. Kalau nilai B untuk menentukan arah dari sumbu simetri ada di kiri atau di kanan. Kalau C itu untuk menentukan kurva ini memotong di Y positif atau Y negatif. Dan A untuk menentukan kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Tuh. Baik. Kita lanjutkan. Fungsi kuadrat contoh yang kedua. Fx sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 4X tambah 5. Sama dengan tadi. Kita tentukan dulu A-nya berarti yang ini 1. Maka karena ini ada negatif, A-nya negatif 1. B-nya adalah yang di koefisien X, berarti B-nya adalah negatif 4. C-nya adalah 5. Nah, maka karakteristik grafiknya kalau A-nya negatif berarti grafiknya kurva terbuka ke bawah. Gimana gambarnya? Nah, akan seperti ini nanti. Jadi kurva ini akan terbuka ke bawah. Nah, untuk yang kedua C, C-nya positif 5 lebih dari 0, maka kurva ini pasti akan memotong sumbu Y. Nah, ini sumbu Y di positif, ke bawah dari sini negatif, dari 0 ke atas positif. Nah, lihat kurvanya. Kurva memotong sumbu Y di titik positif. Tuh, berarti grafik memotong sumbu Y positif. Nah, itu adalah positif. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri.
apakah sumbu simetrinya ada di kiri atau di kanan? Nah, kita cek dengan nilai B. A negatif, B juga negatif. Negatif 1 kali negatif 4, negatif kali negatif positif, 1 kali 4, 4. Berarti A kali B-nya hasilnya lebih dari 0. Nah, ingat kalau lebih dari 0 berarti sumbu simetri akan terletak di sebelah kiri sumbu Y. Tuh. Ya. Nah, karena A-nya negatif, B-nya negatif, maka ketemulah A kali B-nya jadi lebih dari 0. Sekarang untuk yang keempat, menentukan diskriminan. Apakah diskriminan itu memotong sumbu X? Nah, lihat, setelah dikalikan dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC, ketemu D-nya 36. Ini lebih dari 0. Berarti kalau lebih, memotong sumbu X di 2 titik ini. Titik yang pertama dan ini adalah titik yang kedua. Tuh. Kita lanjutkan. Bagaimana hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat? Kalau tadi menentukan pengaruh dari X kuadrat, yaitu nilai A-nya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara koefisien dan diskriminan? Nah, X kuadrat tambah 4X, masih yang tadi A-nya 1, B-nya 4, C-nya negatif 5. Nah, berarti A-nya kurva terbuka ke atas, sama dengan tadi. Kemudian C-nya kurang dari 0, berarti C-nya adalah negatif. Nah, dan D-nya adalah A kali B-nya adalah terletak di sebelah kiri. Dan untuk D, ini kita akan mengetahui koefisien dan diskriminan. Berarti ini, bagaimana cara menentukan diskriminan? Nah, karena diskriminannya lebih dari 0, maka kurva memotong 2 titik. Jadi, kalau D-nya lebih 0, kurva memotong di 2 titik sumbu X. Tuh, inilah hubungan antara koefisien dengan diskriminan fungsi kuadrat. Nah, sekarang fungsi kuadrat berikutnya. Min X kuadrat tambah 4X min 4. Berarti A-nya negatif 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah negatif 4. Nah, kita tahu kalau negatif berarti kurva ya terbuka ke bawah. Kemudian C-nya kurang dari 0, berarti negatif. Nah, berarti ini memotong sumbu Y di negatif. Nih, kurva memotong sumbu Y di negatif. Nah, kemudian A-nya negatif, B-nya positif. Berarti negatif 1 kali 4 hasilnya adalah kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Negatif 1 kali 4 itu negatif 4. Maka kalau B-nya A kali B-nya negatif, berarti sumbu simetrinya terletak di kanan. Nah, lihat. Tuh. Ini berarti ada di sebelah kanan sumbu Y. Karena hasilnya adalah B dikalikan A, itu adalah hasilnya negatif. Baru sekarang, nah diskriminan yang tadi. Gimana diskriminannya? Ini setelah dikalikan antara koefisien A, B, dan C. B-nya 4, koefisien B-nya 4, koefisien A-nya min 1, dikalikan ternyata hasilnya adalah 0. Nah, maka jika D-nya ini 0, kurva ini akan memotong memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Kalau tadi D-nya lebih dari 0, memotong sumbu X-nya di 2 titik. Tapi kalau D-nya setelah dicari antara koefisien A, B, dan C,
itu didapat D-nya 0, maka kurva ini akan memotong sumbu X di satu titik di sini atau menyinggung sumbu X. Tuh. Ya, itu hubungan antara koefisien dengan diskriminan. Jadi pada bagian kedua ini yang diterangkan adalah yang ini tentang D dan koefisien A, B, dan C. Baik, selanjutnya bagaimana untuk fungsi kuadrat berikut? X kuadrat tambah 4. Nah, kita tahu bahwa A itu adalah koefisien X kuadrat, berarti 1. Nah, B-nya adalah yang koefisien X di sini tidak ada koefisien X, berarti B-nya adalah 0. C-nya adalah 4. Nah, berarti cirinya balik lagi. A-nya lebih dari 0. 1 lebih dari 0. Berarti kurva terbuka ke atas. Kemudian, untuk yang C-nya lebih dari 0, berarti kurva memotong sumbu Y di positif. Tuh, ini memotong sumbu Y di positif. Kemudian, untuk menentukan nilai A dan B, A-nya 1, B-nya 0, berarti A kali B 0. Maka kalau A kali B hasilnya 0, maka sumbu simetrinya terletak di sumbu Y, atau membagi 2, sumbu Y ini membagi 2 kurva menjadi 2 sama besar. Jadi tidak ada di kiri dan tidak ada di kanan. Kalau A kali B lebih dari 0 ada di kiri, kalau A kali B kurang dari 0 ada di sebelah kanan, tapi kalau A kali B sama dengan 0 pas di sumbu simetri. Nah, sekarang bagaimana untuk hubungan antara koefisien dengan diskriminan? Seperti yang ini. B-nya 0 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, B, C-nya 4, hasilnya adalah negatif 16. Berarti D-nya kurang dari 0. Bagaimana kalau D-nya negatif? Maka kurva tidak akan memotong sumbu X. Jadi ada di atasnya, atau bisa juga ada di bawahnya kalau D-nya kurang dari 0. Ya. Tuh. Nah, dari uraian di atas, sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, C sebagai berikut. Yang pertama, nilai A dulu. Nilai A ini untuk menentukan jenis kurva. Kalau A-nya positif atau lebih dari 0, maka kalian tinggal lihat kurvanya harus terbuka ke atas. Tapi kalau nanti di fungsi kuadrat A-nya adalah negatif, maka kurva itu dilihat harus terbuka ke bawah. Yang kedua, nilai B. Nilai B ini untuk menentukan letak jenis sumbu simetri. Tetapi nilai B ini setelah dikalikan dengan nilai A ini. Nah, maka kalau A-nya pertama yang lebih besar dari 0 atau positif, dan B-nya positif, atau A-nya kurang dari 0 negatif dan B-nya kurang dari 0, jadi ini hasilnya dikalikan dua-duanya lebih dari 0, maka sumbu simetri terletak di sebelah kiri. Nah, tetapi jika A-nya positif dan B-nya negatif, atau A-nya negatif dan B-nya positif, nah maka nanti dikalikan ini hasilnya akan menjadi kurang dari 0. Maka sumbu simetri terletak di sebelah kanan sumbu Y. Jadi menentukan nilai B ini tergantung dari nilai A dulu. Nah, kemudian kalau A-nya lebih dari 0 dan B-nya sama dengan 0, atau A-nya kurang dari 0 dan B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetri ini akan terletak pada sumbu Y, atau sumbu Y-nya sebagai sumbu simetri. Yang ketiga, untuk nilai C. Kalau nilai C ini grafik untuk menentukan letak kurva
titik potong kurva dengan sumbu Y. Jadi grafiknya itu memotong sumbu Y di positif atau di negatif. Itu untuk nilai C. Maka kalau C-nya 0, kurva akan melalui titik 0,0. Kalau C-nya positif atau C-nya lebih dari 0, maka kurva akan memotong sumbu Y di sumbu positif, sumbu Y positif. Dan kalau C-nya kurang dari 0, maka kurva akan memotong sumbu Y di sumbu yang negatif. Terakhir, nilai diskriminan yang rumusnya B kuadrat min 4AC ini adalah untuk menentukan titik potong pada kurva sumbu E. Kalau D-nya 0, kurva memotong di satu titik atau menyinggung sumbu X. Kalau D lebih dari 0, kurva memotong sumbu X di dua titik. Dan kalau D kurang dari 0, kurva tidak memotong sumbu X. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contohnya. Sini ada kurva. Nah, dari kurva ini tentukan nilai A, B, C, dan D yang mungkin. Pertama, tentukan dulu nilai A. Lihat kurva terbuka ke bawah. Tadi bahwa di ketentuan kalau kurva terbuka ke bawah, maka A itu akan bernilai berarti nilai A-nya adalah positif. Nah, jadi maaf tadi bahwa jika kurva terbuka ke bawah, maka nilai A kurang dari 0. Sekarang lihat sumbu simetri. Kita tarik sumbu simetrinya. Sumbu simetri ini terletak di sebelah kiri sumbu Y. Nah, maka nilai B-nya, nah kita tentukan dulu nilai A. Nilai A sudah ada di bagian 1. Nilai A kurang dari 0. Maka kalau ini A-nya kurang dari 0, hasil dari A kali B itu harus lebih dari 0. Berarti kalau A-nya negatif, supaya A kali B hasilnya lebih dari 0, maka B-nya harus kurang dari 0. Jadi A negatif kali negatif hasilnya positif, jelas akan lebih dari 0. Nah, yang ketiga yaitu menentukan nilai C. Lihat, kurva ini memotong sumbu Y di nilai di positif. Berarti C-nya lebih dari 0. Dan sekarang bagaimana menentukan D? Lihat, kurva memotong di dua titik. Berarti kurva memotong di dua titik sama saja dengan memotong di sumbu Y di dua titik, D-nya lebih dari 0. Nah, jadi nilai A, B, C, dan D berturut-turut. A kurang dari 0, B kurang dari 0, C lebih dari 0, dan D lebih dari 0. Ya. Nah, indikator yang ketiga yaitu aplikasi fungsi kuadrat. Penerapan fungsi kuadrat dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misal dalam matematika berkaitan dengan luas dan volume maksimum. Untuk memahaminya, perhatikan contoh dan alternatif penyelesaiannya. Sini ada dua contoh. Contoh 1 tentang keliling, contoh kedua tentang mengemudi kecepatan, percepatan, dan jarak. Baik, kita bahas alternatif penyelesaian satu persatu. Yang pertama, diketahui pada soal kelilingnya adalah 120. K atau ditulis K sama dengan rumusnya keliling itu 2P tambah 2L. Dan luas persegi panjang P kali L. Nah, maka jika dimisahkan panjangnya adalah X, berarti P
tambah L dari mana? Nah yang ini P tambah L, duanya dikeluarkan. Ini bisa ditulis dari rumus ini, P tambah L sama dengan K dibagi 2. Jadi duanya disubstitusikan, didistribusikan, distributif, sifat distributif, tinggallah P tambah L, berarti jadilah K bagi 2. Berarti ini P tambah L sama dengan 120 dibagi 2. Didapat K P tambah L sama dengan 60. Nah sekarang tadi dimisalkan panjangnya itu adalah X, berarti P ini ganti dengan X. Maka P-nya ganti dengan X ditambah L sama dengan 60. Berarti L sama dengan, nah berarti ini X dihilangkan, berarti dikurangi X jadi 0. Maka 60 juga dikurangi 0, dikurangi X. Nah sekarang P-nya X dan L-nya 60 dikurangi X. Maka panjang dan lebar ini substitusikan ke rumus luas. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Ganti panjangnya dengan X dan lebarnya ganti dengan 60 kurangi X. Hasilnya adalah X kali 60 X, X kali X kuadrat. Inilah luas daripada persegi panjang. Nah sekarang untuk mencari luas maksimum harus dicari dulu nilai minimum, nilai sumbu simetrinya biar ketemu dari luas maksimum. Maka kita cari dulu X sama dengan min B per 2A. Di mana A-nya adalah min 1, itu yang ini yang ada di koefisien E kuadrat, dan B-nya adalah 60, C-nya 0. Maka nilai sumbu simetrinya adalah 30. Nah setelah sumbu simetri ketemu, barulah untuk menentukan luas daripada luas maksimum adalah masukkan yang sumbu simetri 30 ke rumus L sama dengan 60X dikurangi E kuadrat. Maka 60 kali 30 dikurangi 30 kuadrat, 1800 dikurangi 900, ketemulah 900. Inilah luas maksimum. Jadi untuk mencari luas maksimum, pertama cari dulu sumbu simetrinya. Nah setelah ketemu, inilah yang namanya luas maksimum atau nilai maksimum. Maka ukuran persegi panjang dengan luas maksimum adalah panjangnya adalah 30, lebarnya adalah tinggal ganti X ini dengan 30. 60 kurangi 30 didapat 30. Nah, alternatif kedua, jaraknya adalah dengan rumus di soal kecepatan kali waktu dikurangi setengah kali percepatan kali waktu dikuadratkan. Kecepatannya adalah 10, percepatannya adalah 2, maka jaraknya adalah 10 ganti kecepatannya dengan 10 dikurangi setengah kali 2 kali T kuadrat. Dapat 10T dikurangi 1 kali 2, 2 dibagi 2, 1. Jadi tinggal T kuadrat. Mobil tersebut berhenti pada jarak maksimum, sehingga mobil berhenti pada saat jaraknya. Nah kita cari lagi. Pertama cari sumbu simetri. A-nya adalah min 1, B-nya adalah 10, C-nya adalah 0. Berarti min 10 dibagi 2 kali 1 min 2, maka didapat sumbu simetrinya 5. Berarti jaraknya adalah ganti T-nya dengan 5. 10 kali 5 dikurangi 5 kuadrat, 50 dikurangi 25 sama dengan 25. Nah karena tadi mobil berhenti pada jarak 5 meter, berarti orang ini akan
mobil ini akan menabrak orang di depannya melebihi dari 5 meter, yaitu 25 meter. Nah, untuk lebih memahami, silakan kalian coba pelajari di buku paket atau bahan ajar di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk lebih memahami, kerjakan LK-nya di Google Classroom. Lembar kerja ketiga, ya maaf, ini lembar kerja ketiga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.